Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Munira Tahrim dengan NIM 45220041 dari kelas 2B D4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen persediaan. Seperti yang kita ketahui, persediaan atau inventory merupakan salah satu aset lancar yang jumlahnya cukup besar dalam perusahaan. Jika kita melihat dari neraca persediaan itu akan tampak di sebelah kiri neraca pada bagian aset lancar. Persediaan merupakan aset yang sangat vital dikarenakan yang pertama, jika perusahaan kekurangan persediaan bisa mengganggu aktivitas proses produksi yang pelayanan kepada pelanggan. Itu kondisi pertama jika seandainya kekurangan persediaan. Di kondisi kedua, jika kelebihan akan menyebabkan meningkatnya biaya penyimpanan serta adanya resiko kadaluarsa. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan manajemen persediaan dengan tepat, tidak pada kondisi kekurangan ataupun kelebihan karena keduanya memiliki efek yang tidak baik. Persediaan merupakan aset yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Tingkat likuiditas dari persediaan paling rendah di antara aset lancar lainnya. Artinya, persediaan ini dari sisi likuiditasnya itu paling sulit dicairkan atau sulit diubah menjadi uang tunai dibandingkan dengan kas ataupun dengan piutang, sehingga kita lihat di neraca sebelah kiri persediaan itu posisinya ada di paling bawah setelah kas dari piutang karena persediaan merupakan aset lancar yang paling sulit untuk dikonversi menjadi uang tunai dibanding kas dan piutang. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan. Jikalau untuk perusahaan dagang, persediaan hanya berupa persediaan barang dagang, tetapi untuk perusahaan industri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, dan persediaan produk jadi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan persediaan bahan baku? Sesuatu yang digunakan oleh perusahaan pada awal proses produksinya. Misalnya, produsen baja, maka persediaan bahan bakunya adalah biji besi. Kedua, persediaan produk dalam proses merupakan persediaan barang yang masih dalam pekerjaan atau memerlukan pekerjaan lebih lanjut sebelum barang itu dijual. Dan yang ketiga, persediaan produk jadi, yaitu produk yang sudah siap untuk dikirim atau dijual. Makanya disebut produk jadi karena produk sudah siap dijual. Selanjutnya, apa sih sebenarnya tujuan dari manajemen persediaan? Yang pertama adalah menekankan investasi modal dalam persediaan pada suatu tingkat yang minimal. Jadi, jangan sampai juga perusahaan itu melakukan investasi modal pada persediaan. Itu terlalu banyak, harapannya itu minimal. Tidak banyak persediaan yang mengendap di perusahaan. Yang kedua, mengurangi pemborosan biaya yang timbul dari pelanggaran persediaan yang berlebihan, kerusakan, penyimpangan, kekunoan, dan pajak serta asuransi persediaan. Tujuan yang ketiga yaitu mengurangi resiko kecurangan dari resiko akibat perubahan harga. Jikalau misalkan banyak persediaan yang hendak di perusahaan yang tiba-tiba harga persediaan itu turun, maka itu akan muncul juga resiko akibat penurunan harga. Begitu juga dengan rentang kecurangan atau kehilangan kalau perusahaan melakukan pengendapan di persediaan di gudangnya. Itu banyak persediaan yang mengendap, tidak keluar, tidak terjual ke pihak lain. Keempat, mengurangi investasi dalam fasilitas dan peralatan pergudangan. Jikalau banyak persediaan yang dengan cepat berputar,
itu ada persediaan segera keluar juga dari perusahaan itu sehingga mengurangi investasi dalam fasilitas dan peralatan pergudangan. Kelima, mengurangi biaya mengadakan opname fisik persediaan. Jadi ngecek persediaan itu tidak butuh biaya juga di situ. Jikalau persediaannya diatur dengan lancar, dikelola dengan baik. Berputarnya dengan lancar, maka biaya perdagangannya opname fisik persediaan bisa berkurang. Keenam, mengurangi risiko penundaan produksi dengan cara selalu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Selanjutnya, apa keuntungan atau manfaat meningkatkan persediaan? Yang pertama adalah perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksinya. Yang kedua, mempengaruhi pembelian. Dan yang ketiga, dapat mempengaruhi dengan cepat. Jadi, kalau kita stok satu barang di gudang, dan kalau ada pelanggan yang memesan barang itu, kita udah siap stoknya, sehingga kita bisa memenuhi pesanan yang dengan cepat. Sedangkan kerugian adanya persediaan. Yang pertama, timbulnya biaya penyimpanan. Yang kedua, juga ada biaya pemindahan. Misalkan biaya pemindahan dari tempat produksi ke gudang itu mungkin butuh biaya, ataupun biaya pada saat persediaan dari gudang mau keluar, atau mau diserahkan ke pihak lain. Nah, itu juga muncul biaya. Dan yang ketiga, pengambilan modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Suatu perusahaan yang banyak menanamkan modal dalam persediaan sebenarnya bukan hal yang bagus, karena ingat kembali, persediaan merupakan aset lancar yang paling susah atau paling sulit untuk diubah untuk dicairkan menjadi uang tunai. Selanjutnya ada 3 fokus pengelolaan persediaan. Yang pertama yaitu bicara beberapa banyak persediaan yang harus dipesan pada waktu tertentu. Jikalau memesan persediaan, berapa banyak yang harus kita pesan? Yang kedua, berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan? Berapa banyak persediaan yang harus disimpan di gudang? Ketiga, berbicara tentang time atau waktu, kapan sebenarnya persediaan dipesan. Selanjutnya, unsur-unsur biaya dalam persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan atau ordering cost. Merupakan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan barang yang dimulai dari penempatan pesanan hingga tersedianya barang tersebut. Biaya pemesanan ini tidak tergantung pada jumlah yang dipesan, tetapi tergantung pada berapa kali pesanan tersebut dilakukan. Biaya ini mencakup biaya-biaya seperti 1. Biaya administrasi dan penempatan order. Kedua, biaya pemilihan vendor. Ketiga, biaya penerimaan dan pemeriksaan barang. Bagian kedua, biaya penyimpanan atau carrying cost adalah biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan adanya persediaan barang. Biaya penyimpanan ini biasa dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata persediaan per tahun atau bisa juga dalam rupiah. Jadi, informasi penting di sini adalah biaya penyimpanan bisa dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata persediaan per tahun atau dalam rupiah per tahun atau per unit barang. Yang termasuk dalam biaya ini adalah 1. Biaya sewa gudang, kedua, biaya administrasi pergudangan, ketiga, biaya gaji, pelaksanaan gudang, dan masih banyak lainnya. Dan yang ketiga, biaya kekurangan persediaan atau stock cost adalah biaya yang timbul karena tidak tersedianya barang persediaan pada waktu diperlukan. Biaya ini berdasarkan biaya rata-rata real, tetapi berupa biaya kehilangan kesempatan.
Yang termasuk dalam biaya ini adalah pertama, biaya kesempatan yang timbul karena terhentinya proses produksi. Kedua, biaya administrasi tambahan. Dan yang ketiga, kehilangan pelanggan. Selanjutnya, berbicara tentang manajemen persediaan. Tidak lepas dari EOQ yang merupakan singkatan dari Economic Order Quantity. Apa yang dimaksud dengan EOQ merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis. Atau dengan pengertian yang lain, EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Jadi, jumlah kuantitas yang dibeli secara optimal tetapi dengan biaya yang seminimal mungkin. Dasar penentuan EOQ adalah imbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Biaya order quantity terjadi pada saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan atau pada saat procurement cost atau sharing cost. Selanjutnya, syarat pembelian EOQ ada 3. Yang pertama yaitu harga pembelian per unit konstan. Yang kedua, bahan baku setelah persediaan di pasar setiap saat dibutuhkan. Yang ketiga, kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Jadi, 3 persyaratan pembelian ini atau 3 asumsi ini harus dipenuhi kalau kita ingin menggunakan EOQ untuk mencari jumlah kuantitas yang optimal dengan biaya yang minimal. Selanjutnya, perhitungan EOQ. Perhitungan EOQ bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu rumus yang pertama, EOQ sama dengan akar dari 2 kali R, di mana R adalah jumlah yang dibutuhkan selama 1 periode dikali S, di mana S adalah biaya pesanan setiap kali pesan dibagi P, di mana P adalah harga pembelian per unit yang dibayar, dikali I, di mana I adalah biaya penyimpanan di gudang. Dinyatakan dalam persentase, nilai rata-rata dalam rupiah dari nilai persediaan. EOQ bisa juga dilakukan dengan rumus yang kedua, yaitu EOQ sama dengan akar dari 2 kali R kali S dibagi C, di mana C adalah biaya penyimpanan setiap unit barang yang disimpan dalam rupiah. Jadi, kita bisa menggunakan rumus yang di kanan atau di kiri ini tergantung informasi yang ada. Kalau tersedia biaya penyimpanan dalam rupiah, maka kita menggunakan rumus yang kanan. Namun, jika kita ketahui biaya penyimpanan adalah dalam persentase, maka kita menggunakan rumus sebelah kiri. Selanjutnya, contoh soal EOQ. Contoh soalnya bisa teman-teman lihat pada slide. Jawabannya bisa teman-teman lihat pada slide. Kemudian ada istilah ROP atau reorder point. Reorder point adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di digudangkan sewaktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, sehingga penerimaan material yang dipesan itu tepat waktu, di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Safety stock adalah batas penggunaan persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kuantitas produksi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya reorder point. Yang pertama adalah penggunaan selama tenggang waktu mendapatkan barang. Kedua, besarnya safety stock. Selanjutnya, rumus reorder point. Reorder point sama dengan safety stock tambah penggunaan selama lead time. Reorder point sama dengan persentase tertentu dari safety stock tambah kebutuhan lead time.
Lead time tambah penggunaan bahan baku selama tenggang waktu mendapatkan barang. Kemudian contoh soal reorder point. Contoh dan jawabannya bisa teman-teman lihat pada slide. Nah, teman-teman, itulah tadi materi yang saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.